Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku The Things You Can See Only When You Slow Down. Cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat. Karya Hemin Sunim. Bab 7. Masa depan. Satu kata penyemangat mampu mengubah masa depan. Tidak seperti pada agama Kristen, ada banyak kitab yang digunakan dalam tradisi Buddhis. Beberapa kitab berisi filosofi, sementara sisanya kebanyakan berupa cerita yang memuat pelajaran hidup yang penting. Kitab kesukaan saya adalah Sutra Teratai, yang mengandung ajaran filosofis dan juga kisah pengajaran. Sama seperti kitab suci manapun, semakin sering saya mempelajarinya, semakin saya kagum dengan kedalamannya. Saat saya membaca kembali Sutra Teratai belum lama ini, satu bab berjudul Ramalan tentang pencerahan 500 biksu menarik perhatian saya. Bab ini mengisahkan Buddha yang meramalkan pencerahan utuh yang akan didapat oleh 500 biksu dan mengatakan mereka semua akan menjadi Buddha setelah periode waktu tertentu. Ramalan tentang pencerahan ini merupakan jaminan dan juga prediksi Sang Buddha kapan dan pada titik mana biksu-biksunya akan mencapai tahapan akhir untuk menjadi Buddha. Saat mendengar kata-kata penyemangat Buddha mengenai masa depan mereka, 500 biksu itu begitu bahagia dan berjanji untuk terus-menerus menjalani kehidupan spiritual mereka. Setiap kali saya membaca kisah tentang ramalan Buddha ini, saya langsung teringat kepada guru SD saya, Ibu Li, yang memprediksikan hal-hal luar biasa tentang masa depan saya. Dilihat dari manapun, saya hanya anak-anak biasa saja, tinggi badan saya rata-rata dan berasal dari keluarga kelas menengah. Saya bukan murid paling cerdas, tapi saya juga bukan biang masalah. Saya ingat Ibu Li sebagai seorang wanita berusia 30-an yang sangat disiplin. Beliau memiliki seorang putra yang bersekolah di tempat yang sama. Saya mengenal anak itu dengan baik karena kami berada di kelas yang sama 1 tahun sebelumnya. Suatu hari, saat saya sedang berjalan di halaman sepulang sekolah, putra Ibu Li mendekati saya dan mengajak bermain di rumahnya. Katanya, orang tuanya baru saja membelikan mainan baru. Saya benar-benar tertarik, tapi takut saya akan bertemu dengan Ibu Li. Memahami kekhawatiran saya, teman saya meyakinkan bahwa ibunya jarang sekali pulang sebelum pukul 4 sore. Saya akhirnya mau bermain ke rumahnya hanya jika saya bisa pulang sebelum pukul 4. Kami sangat senang bermain dengan mainan barunya. Saya asik bermain dan benar-benar lupa waktu. Sampai akhirnya pintu depan terbuka dan guru saya melangkah masuk. Saya langsung tegang, khawatir kalau saya akan dimarahi karena bermain dan bukannya mengerjakan PR. Tapi yang mengagetkan saya adalah Ibu Li menyapa saya dengan senyum lebar. Beliau mengobrol hangat dengan saya dan memeluk saya seperti putra beliau sendiri. Di dalam pelukan beliau, saya menyadari guru saya sesungguhnya orang yang baik dan ramah, tetapi beliau tidak punya pilihan selain terlihat disiplin di sekolah karena beliau harus mampu mengendalikan kelas. Beliau memberi saya camilan yang hanya diberikan pada teman saya pada saat-saat spesial. Saat saya menikmatinya, beliau mengusap kepala saya dengan lembut dan berkata, "Kau akan menjadi murid yang baik dan teladan bagi teman-teman. Aku percaya kau akan jadi orang hebat yang menyebarkan kebijaksanaan dan kebahagiaan bagi orang banyak." Hati kecil saya tergerak sampai tak bisa berkata-kata. Sejak hari itu, saya belajar keras dan berusaha menjadi teladan bagi murid-murid yang lain. Sejak Ibu Li mempercayai saya bertekad untuk tidak mengecewakan beliau. Saya pikir saya bisa menjadi seperti sekarang karena apa yang beliau katakan pada sore hari itu. Tanpa kata baik beliau, saya tidak akan punya kepercayaan diri untuk bisa berprestasi secara akademis atau menjadi profesor atau guru spiritual. Menurut Sutra Teratai, Buddha membuat ramalan bagi para biksunya karena memiliki kemampuan supranatural untuk melihat kapan mereka akan mencapai tahap terakhir untuk menjadi Buddha. Namun, saya tidak merasa mereka langsung mendapatkan pencerahan itu lantaran mereka telah menerima ramalan Buddha.
Saya pikir mereka berhasil lebih karena kepercayaan yang Buddha taruh pada mereka, yang mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dalam mewujudkan apa yang sang guru telah ramalkan. Sama seperti kata-kata Ibu Li bagi saya, kata-kata penyemangat sang Buddha dan tatapan penuh kasih sayangnya mengubah hidup 500 orang biksu. Satu kata penyemangat yang diucapkan dengan penuh kebaikan dan harapan mampu mengubah masa depan seseorang, seperti yang terjadi kepada 500 orang biksu dan saya sendiri. Beberapa orang tidak tahu apa yang mereka cari di hidup ini. Ini mungkin terjadi karena bukannya mendengar apa isi perasaan mereka. Mereka menjalani hidup dengan menuruti harapan orang lain. Jalani hidup bukan untuk memuaskan orang lain, melainkan untuk memenuhi keinginan hati kita. Teman-teman yang saya kasihi, janganlah patah semangat hanya karena kita sedikit tertinggal. Hidup bukanlah suatu perlombaan lari 100 meter melawan orang lain, melainkan maraton seumur hidup, melawan diri sendiri. Alih-alih memfokuskan diri untuk menyalip orang lain, lebih baik temukan keunikan kita terlebih dahulu. Hemin Sunim, saya harap Anda bisa menjadi guru hebat seperti Dalai Lama. Terima kasih untuk kebaikanmu, saya sangat mengagumi Yang Maha Suci. Tapi saya tidak ingin menjadi Dalai Lama, saya hanya ingin menjadi Hemin Sunim. Jangan kesana kemari seperti sekawan ikan karena mengikuti apa yang teman-teman kita lakukan, atau karena apa yang orang lain minta kepada kita. Berpeganglah teguh pada pendirian kita, ubahlah pola pikir yang ada sekarang dan jadilah pelopor. Andai saya punya anak, ada beberapa hal yang ingin saya ajarkan kepadanya. Tak peduli seberapa terkenal, berkuasa, atau kaya seseorang, mereka tidak jauh berbeda dari orang lain. Kita semua ingin merasakan koneksi yang kuat dan penerimaan tanpa syarat. Kita semua memiliki kegelisahan dan kebutuhan yang sama akan penerimaan. Tak ada alasan untuk menjadi rendah diri. Jika kita sedang membesarkan seorang anak, ingatlah ini. Bukan suatu masalah besar apabila anak kita pandai dalam satu bidang, tapi tidak pandai dalam beberapa bidang lainnya. Suatu restoran yang hanya menyajikan beberapa hidangan yang lezat akan lebih mungkin dikenal banyak orang daripada restoran yang memiliki banyak menu. Bimbinglah anak kita untuk menekuni bidang yang menjadi minatnya. Kepintaran tidak hanya sekedar mendapat nilai sempurna dan skor ujian masuk yang tinggi, tetapi juga mampu berempati dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Apa kita orang tua yang senang mengatur? Apa kita terlalu menaruh banyak perhatian untuk anak kita? Jika jawabannya ya, alihkan perhatian itu kepada orang tua kita. Jika kita menyayangi orang tua kita, anak kita akan belajar bagaimana memperlakukan kita di masa depan nanti. Sedari kecil, beberapa anak dididik untuk berkompetisi, membuat mereka takut akan perkataan orang tua mereka, gelisah dengan penilaian teman-teman mereka. Biarkan mereka tahu, tak apa sesekali menikmati hidup. Tuntunlah mereka menemukan bakat yang tidak memerlukan nilai. Hargai mereka supaya mereka tahu seperti apa rasanya dihargai. Kenapa sekolah tidak mengajarkan keterampilan hidup mendasar, seperti cara memasak, cara berkencan, cara menjaga berat badan, cara mengatur keuangan, cara bangkit kembali setelah mengalami kegagalan, cara menyadari pikiran dan emosi kita. Alih-alih hanya untuk mempercantik daftar riwayat hidup saat mencari kerja, nikmatilah proses mempelajari hal yang baru. Jangan lakukan sesuatu hanya demi akhirnya saja. Nikmati juga langkah demi langkahnya. Walau mungkin kita punya tujuan lain saat melakukan pekerjaan sukarela, tapi saat sedang membantu dan terhubung dengan orang lain, kita mungkin akan menemukan arti hidup dan kebahagiaan. Ini sebabnya kenapa menjadi sukarelawan itu penting. Tak peduli apa yang mendorong kita untuk melakukannya pada awalnya. Ketika sedang mempelajari suatu keterampilan baru, ada dua macam orang. Yang pertama, terlebih dahulu mempelajari mesin triknya, sementara yang lain akan langsung menekan tombol-tombolnya. Yang pertama memilih untuk menguasai tata bahasa asing, sementara yang lain langsung mencemplungkan diri ke tempat asing, menggunakan bahasa tubuh jika perlu.
Pada umumnya, tipe kedua cenderung akan belajar lebih cepat daripada tipe pertama, karena orang seperti itu tidak takut melakukan kesalahan. Tidak ada yang namanya benar-benar siap. Hidup bagaikan petualangan yang membuat kita belajar dan menjadi dewasa. Tentu saja, kita tetap harus mempertimbangkan pilihan kita matang-matang. Tapi jika kita harus menunggu hingga 100% yakin, semuanya sudah terlambat. Saat kita hendak mengambil keputusan penting, akan ada sedikit keraguan sebelum kita menumbuhkan tanda tangan hitam di atas putih. Jangan mengundurkan diri. Kita sudah sampai sejauh ini setelah memikirkannya sungguh-sungguh. Jangan menengok ke belakang, teruslah melangkah dengan berani layaknya badak bercula satu. Terkadang kita harus terus mempertanyakan keyakinan kita. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jangan menahan diri hanya karena kita takut ada orang yang ingin mengkritik kita. Musuh-musuh baru mungkin akan bermunculan, tapi akan ada lebih banyak orang yang akan menghormati kita karena mempertahankan apa yang kita percaya. Jangan terlalu sering menolak banyak kesempatan. Jika kita merasa perlu lebih banyak persiapan, kita mungkin tidak akan diajak lagi saat kita akhirnya merasa siap. Kita sudah siap, kita bisa mengatasi tantangan itu. Saat kita bangun di pagi hari, katakan kepada diri sendiri, saya tidak akan menghabiskan hari ini dengan pasif, hanya melakukan apa yang diperintahkan orang lain. Saya akan memimpin dan mengukir takdir saya sendiri. Buatlah tujuan hidup untuk 1 minggu. Ada perbedaan besar antara memiliki tujuan dan tidak memiliki tujuan sama sekali. Pencapaian yang penting sesungguhnya berasal dari satu pikiran sederhana. Walau cita-cita kita biasa-biasa saja, jangan simpan sendiri. Beritahukan kepada orang lain. Saat kita telah menceritakannya kepada 10 orang, cita-cita itu semakin mungkin terwujud. Cobalah melakukan 2 hal ini bersamaan. Bersikap seolah-olah kita telah menjadi juara dan tetap bekerja keras agar bisa menjadi juara. Jarak antara keyakinan dan kenyataan akan semakin dekat. Saat kita mencari panggilan hidup, menemukan panggilan hidup tidaklah mudah. Walaupun beberapa orang sudah tahu apa yang ingin mereka lakukan sejak kecil. Sebagian besar orang butuh bertahun-tahun untuk menemukan jalan hidup mereka. Setiap kali saya ditanyai bagaimana menemukan panggilan hidup, saya selalu memberikan saran ini. Pertama, salah satu alasan kenapa kita sulit menemukan panggilan hidup sebenarnya hanya karena kita tidak tahu macam-macam pekerjaan yang ada di luar sana. Di mana lagi kita bisa menemukan pilihan pekerjaan selain yang kita ketahui dari keluarga dan teman kita. Cara yang paling mudah untuk merasakan berbagai macam pengalaman secara tidak langsung adalah dengan membaca. Apakah kita sudah sering membaca buku tentang sains, perjalanan, mode, seni, atau politik? Bagaimana dengan buku pendidikan, psikologi, finansial, kesehatan, makanan, musik, atau olahraga? Banyaklah membaca berbagai macam buku untuk menemukan berbagai jenis pekerjaan. Kita juga bisa membaca biografi seseorang yang kita kagumi dan ingin kita teladani. Buku dapat memperlebar cakrawala dan memperkenalkan kita kepada kemungkinan-kemungkinan baru. Kedua, seseorang sulit menemukan panggilan hidupnya karena banyak yang masih meyakini bahwa mereka hanya perlu memiliki kemampuan pribadi untuk menemukan gairah mereka. Walau memang benar kita memiliki minat dan bakat pribadi, seringkali kita tidak tahu minat dan bakat itu ada sampai kita langsung mencobanya. Memiliki pengalaman yang luas mampu membantu kita menemukan gairah di dalam diri kita. Cobalah melakukan berbagai macam pekerjaan paruh waktu, magang, atau menjadi sukarelawan. Jangan takut untuk menyingsingkan lengan baju kita dan terjun langsung. Saat benar-benar melakukan suatu pekerjaan, kita akan tahu apakah pekerjaan itu cocok dengan kita. Pengalaman kerja akan membuka kunci pintu kesempatan kerja lain yang tidak pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Ketiga, akan sulit menemukan panggilan hidup tanpa memiliki kesadaran diri yang cukup. Apa kita tahu seperti apa kondisi kerja yang cocok untuk kita? Apa kita menyerap energi saat berinteraksi dengan orang lain?
Apa kita bisa bekerja dengan baik di bawah tekanan? Apa saja kekuatan dan kelemahan kita? Kita bisa meningkatkan kesadaran diri lewat interaksi dengan berbagai macam orang. Dalam berbagai macam situasi, kita akan menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam akan diri sendiri saat kita menciptakan berbagai macam hubungan yang akan menjadi cermin yang memperlihatkan kekuatan dan kelemahan kita dalam berbagai macam kondisi. Jangan takut bertemu dengan orang-orang baru. Berkenalanlah dengan orang-orang yang menggeluti bidang yang kita minati. Pergilah berkencan. Ini cara yang bagus untuk memahami diri kita sendiri. Temukan macam-macam orang yang cocok dengan kepribadian kita. Dari pengalaman-pengalaman ini, kita akan tahu orang-orang seperti apa yang kita sukai. Yang terakhir, jangan memilih pekerjaan dengan mempertimbangkan apa kata orang nanti atas pilihan kita. Kenyataannya, orang lain tidak terlalu memikirkan kita. Jika kita berpikir kita akan menyukai suatu pekerjaan, jangan berpikir terlalu lama. Lakukan saja, meski mungkin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Kita masih akan bisa menghargai pelajaran yang dipetik dari pekerjaan itu. Semoga berhasil. Ukurlah harga diri kita bukan dengan besar saldo rekening bank, tapi dengan seberapa sering kita bermurah hati. Lulusan kampus mana, kita tidaklah penting. Hidup yang kita jalani setelah kuliahlah yang lebih penting. Saat mencari pegawai, saya suka orang-orang yang percaya diri, tapi juga mau mengaku kalau mereka berbuat salah. Saat bertemu dengan orang seperti itu, saya tidak perlu melihat kualifikasi lainnya, karena mereka yakin kepada diri sendiri, tapi tidak akan membiarkan ego mereka menang. Ahn Chol-suk, pengusaha peranti lunak dari Korea Selatan. Saat sedang mencari pekerjaan, cari tahu berapa lama para pegawainya bekerja di perusahaan tersebut. Ini lebih penting daripada seberapa besar perusahaan itu atau gaji yang mereka tawarkan. Jika orang-orang terus pergi, pasti ada sesuatu di perusahaan itu. Apa kita gugup atau bahkan takut menghadapi pekerjaan baru kita? Apa karena kita takut mengecewakan atasan baru kita? Berikan yang terbaik tanpa perlu memikirkan pekerjaan kita. Walau mungkin pekerjaan kita tidak terlalu penting, jika kita tulus dan sungguh-sungguh mengerjakannya, atasan dan kolega akan menghargai kita. Jika kebetulan kita mengunjungi kantor lain yang terlihat lebih baik dari kantor kita, alih-alih merasa iri, lihatlah kantor itu dengan teliti. Kita mungkin akan menemukan kekurangan yang akan mengubah kesan pertama kita. Saat kita menemukannya, kita akan bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Menjadi atasan yang baik tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan teknis yang luas. Yang tak kalah penting adalah memiliki integritas dan hubungan yang baik dengan para bawahan, memberikan saran tepat waktu dan bimbingan profesional, serta mendukung apa yang dibutuhkan tim. Seorang atasan tidak perlu memusingkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Ini bukan hal yang terutama. Yang paling penting, dia harus fokus kepada bagaimana pekerjaannya memberi dampak bagi bawahan dan kliennya. Seorang pemimpin bijak tidak akan membentuk tim yang terdiri atas orang-orang yang sependapat dengannya saja. Dia memerlukan orang yang berbeda pendapat dengannya agar bisa melihat titik butanya. Pemimpin yang kurang cakap akan berusaha untuk mengatur segala sesuatunya, bawahannya hanya akan mengerjakan apa yang disuruh. Pemimpin yang cakap tahu bagaimana mendelegasikan pekerjaan kepada para bawahannya dan menanti mereka untuk mengerjakan tanggung jawab dan melihat hasil pekerjaannya yang sukses. Pengabdian seseorang kepada suatu pekerjaan tidak bisa diukur dengan seberapa malam dia harus bekerja atau seberapa sering dia tidak mengambil cuti untuk berlibur, melainkan diukur dari seberapa efektif dia bekerja dan kontribusi apa yang dia berikan bagi pekerjaannya. Orang-orang seringkali memiliki ekspektasi yang tidak masuk akal terhadap kesuksesan buku, album, atau pertunjukan pertama mereka. Sama seperti tidak akan ada reaksi tanpa aksi. Kesuksesan tidak hanya datang karena keberuntungan saja, tanpa persiapan dan kerja keras selama bertahun-tahun. Mendapatkan apa yang kita inginkan tidak selalu baik. Jika semuanya berlangsung seperti apa yang kita mau, akan mudah menjadi malas dan sombong.
Kita mungkin juga akan kehilangan rasa empati kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Mungkin kesulitan yang kita alami merupakan pelajaran hidup yang penting. Seorang joki tidak akan mencambuk kuda yang diam saja. Seorang joki hanya akan mencambuk kuda yang sedang berlari kencang. Saat guru sedang memarahi kita, cobalah untuk menerimanya dengan lapang dada. Beliau melakukannya karena peduli. Beliau percaya kita bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Kebebasan kita lebih penting daripada uang. Lebih baik menjalani hidup seperti apa yang kita inginkan daripada mendapat penghasilan yang lebih besar tapi begitu terkekang. Jangan jual kebebasan kita. Jika seseorang mendesak kita untuk mengikuti caranya meraih kesuksesan, tetapi tidak selaras dengan keinginan hati kita, maka dengarkan isi hati kita sebelum terlambat. Pernyataan yang paling tidak jelas dan tidak efektif. Terserah. Beberapa orang membiarkan pilihan hidup mereka ditentukan orang lain, sehingga membuka kesempatan bagi para pemimpin sekte yang karismatik untuk memanfaatkan mereka. Jangan menyia-nyiakan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam hidup kita. Buddha dan Yesus ada karena kita ada. Kita sendirilah pemilik hidup kita. Hargai diri kita terlebih dahulu. Saya menjadi seorang praktisi monoastik karena saya ingin tahu arti hidup yang sejati, karena saya ingin membangkitkan diri saya yang sejati, karena saya tidak ingin menilai diri saya dengan ukuran sukses menurut orang lain, karena saya tidak ingin menemui kematian setelah berusaha keras mencari uang dan kuasa seumur hidup. Hanya ada satu cara untuk terjun letting, langsung lompat. Semakin lama kita berpikir, semakin sulit untuk melakukannya. Terlalu lama berpikir hanya akan menimbulkan kecemasan dan keraguan. Berhentilah bertanya bagaimana jika begini atau begitu, dan lakukanlah lompatan iman. Tanpa perlu dihalangi oleh naluri kita untuk disukai oleh orang lain, kita bisa tetap berdiri tegak. Tak peduli dengan siapa kita berhadapan, jika kita menjalani hidup yang penuh dengan kehormatan dan kejujuran, tak ada yang perlu ditakutkan dari mengungkapkan kebenaran. Guru Zen Korea Kyongbok pernah berkata, mereka yang tidak pernah menemukan jati diri mereka hidup seperti orang buta, yang tidak sengaja menggaruk kaki orang lain. Jika kita ingin menggaruk kaki kita sendiri, pertama-tama bangkitkan jati diri kita. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.